Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang seru kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, yang halal dari apa yang aku rezekikan kepada kalian. Ini tak terangnya ya. Summa dzakara ar-rajula asngasa akbara yutilus safara yamutu yadaihi ila samai. Kemudian Rasulullah SAW menuturkan mengenai seorang laki-laki yang rambutnya berantakan, yang penampilannya berantakan. Dia telah melakukan perjalanan jauh, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia memanggil Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghada bil harami. Fa anna yustajabu lidzalikan. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram, dan dia sarapan dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doa itu dikabulkan? Ada Rasulullah memberikan contoh, misalnya ada seorang laki-laki yang sampai berantakan penampilannya karena melakukan perjalanan jauh, karena beribadah habis-habisan menuju tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Dengan mengangkat tangannya sambil berdoa dengan serius, dengan kencang. Tapi yang makanannya haram, yang diminum haram, pakaiannya juga haram, kerjanya itu ngambil yang haram-haram, sarapannya haram. Bagaimana mungkin doa orang seperti itu akan dikabulkan? Maksudnya, kalau orang itu suka rezeki yang haram, itu doanya tidak akan dikabulkan. Maksudnya kalau kepengin doanya itu dikabulkan Allah, ya hati-hati soal makan, hati-hati soal mencari rezeki, pilih yang halal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang haram. Maksudnya orang itu kalau makan barang yang haram itu kan terus tubuhnya tumbuh lah. Tubuh yang tumbuh seperti itu tidak masuk surga nanti. Maksudnya kalau orang itu suka makan yang haram-haram, tidak hati-hati soal rezeki, itu ya dia nanti bisa hilang imannya, hilang takwanya, hilang agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau semua itu sudah hilang kan tidak masuk surga nanti. Kon kitab apa kaya iki? Mangan barang haram iki paling sedikit ngantukan.
Nah, iya, nak kowe ngantukan gateke jangan-jangan kamu makananmu enggak bener. Mungkin loh, aku ora anu. Nek ngantuk kowe engko iso di nyono karo kancamu, wah iki tukang celiwik iki. Ngantuk. Potas belah kucing ya dah. Haram itu kan bisa dari asalnya, caranya memperoleh, bisa barangnya. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka itu lebih layak untuknya. Daging yang tumbuh dari barang haram itu layaknya masuk neraka. Itulah. Jadi sebenarnya rezeki yang haram itu sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, masalahnya orang zaman akhir itu kecenderungannya dalam soal rezeki tidak hati-hati secara umum. Padahal itu sangat menakutkan. Itulah. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar waspada soal yang haram dan yang halal itu kan qad tabayyana rusdu minal ghayy, yang benar dan yang bengkok itu jelas. Yang halal dan yang haram itu juga jelas. Ini haram ya sudah tinggalkan. Ini halal ambil. Bila ada rezeki halal banyak, ambil semua. Jangan wah aku dikit aja. Yang engko ngambil yang haram atau tidak mau ngambil yang halal dengan banyak. Ngomong terima 76. Oh, gleng. Ambil barang yang halal yang banyak. Tuh, tapi juga ndak usah was-was. Iki cetok halal, jangan-jangan haram, jangan begitu. Kalau halal halal aja, yang haram haram aja. Yang haram ditinggalkan, yang halal diambil. Kalau jelas-jelas haram itu jangan diambil. Nah, hari ini zaman akhir, bahkan kalau Imam Al-Ghazali sejak 1000 tahun yang lalu, orang itu enggak hati-hati soal rezeki. Kalau enggak hati-hati soal rezeki itu apa gunanya dia sholat, apa gunanya dia ngaji, apa gunanya dia haji, apa gunanya dia puasa? Oh, enggak ada gunanya semua itu. Enggak. Nah, itu tidak mungkin diterima Allah. Tapi kalau kita sudah hati-hati dalam soal rezeki, mungkin sedikit kita kemasukan sesuatu yang tanpa sengaja itu sebenarnya haram. Nah, dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak itu bersihlah rezeki kita jadi halal. Tapi nek ngawur, cetok yang namanya riba itu haram. Yang namanya bermain jual beli mata uang itu jelas haram. Namanya kerjasama mau menang sendiri pemodalnya itu jelas haram lah. Kerjasama kok mau menang sendiri, maksudnya begini, saya punya uang 10 juta, ajak Ogleng untuk kerjasama, ini uang 10 juta kamu pakai untuk dagang untuk apa, nanti setahun kemudian saya kasih laba ya, kerjasama ini bukan riba. Setahun kemudian kalau ada laba saya dikasih, ternyata setahun kemudian 10 juta itu habis. Ya Ogleng tidak nyaur. Itu loh. Tidak nyaur ke saya. Karena saya mau labanya itu juga saya harus mau resiko ruginya. Setahun kemudian duit itu habis. Oh, kamu harus mengembalikan Gleng 10 juta. Nah, itu namanya riba itu. Itu loh. Dan rezeki haram yang paling dibenci Allah itu kan hasil dari riba. Investasi tidak bengek. Sekarang macam-macam tuh investasi. Nah, kalau kita tergiur ya satu itu sudah riba. Yang kedua sudah itu riba, kita ditipu lagi sama yang ngajak investasi. Jadi 2 kali kena riba dan kedua kena tipu. Nah, maka hati-hati, ini investasi labanya sekian dengan usaha begini-begini. Kalau kamu nggak lihat sendiri, jangan ambil. Satu itu jelas riba. Yang kedua, seandainya kamu sebian riba apa neng terokor apa, kowe kapusan kok. Iki riba tur ngapusi tadi. Ya dah. Nah, hati-hati soal kayak gitu. Ora sah kemudung-mudung lumpuke duit.
Itulah nyatane dhewe ya urip ta. Urip itu tegese ya Allah kan masih bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab bukan masih, selalu bertanggung jawab soal rezeki kita. Rasa kepengen ngene, wow, pengen ganti mobil ya, bojoku saiki wis 3 ya, mobilnya kuwi ra cukup, arep tuku truk. Saanane tinggo. Itu ta. Rasa tuku pulsa, rasah tuku pulsa, handphone tok. Dah. Enggak perlu ranggo kartu. Kayak Parman iki lho. Parman ini handphone rata dikai pulsa to. Wingi nembon saiki. Parman iki pengen tuku motor iki sing dituku mung helm tok. Mah HP ya tuku motor aku terus yang penting tuku helm, anggere ndek helm kan iso numpak motor. Perkara montore tanggane apa kancane. Penting kan. Rasa kok kan kepinginan kok ndak arek terjebak riba. Karena duwe duit pira wae kurang. Duwe duit pira wae kurang. Misale Kowi ndek motor Astrea, ya kepengin kok ganti motor, ya tapi. Nek cara bahasane Kang Rudi Gunung iki, sapa wonge sing ora kepengin sugih? Lah sapa? Ra reti aku. Ya ngono ki marai engko. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati golek rezeki, hati-hati. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la anta jengala fika turaban khairan laka min anta jengala fihi tongaman haraman. Sungguh jika engkau masukkan ke dalam mulutmu pasir, makan pasir, itu lebih baik daripada engkau masukkan ke mulutmu makanan yang haram. Daripada kamu makan yang haram, makan pasir aja sekalian. Pasir kan panah ning padang pasir. Ora enak toh. Nek apa kowe jenenge wong Kebumen apa Kulon Progo kae? Nek meteng terus mangan anu kae. Apa kowe jenenge? Kuwi lho, angpo apa ya? Wis ora enak ya. Lagi nek pasir, maksudnya Rasulullah itu daripada kamu makan haram lebih baik enggak usah makan. Itu berbahaya. Makanya nek nggon taklim utang alim ngantek jajan we, ya ta? Itu piye carane aja kan ngono ta? Karena itu ditinjau hanya dari wujudnya barang, bukan asalnya barang. Itu wujudnya barang itu misalnya daging babi itu haram, itu kan wujudnya daging babi itu yang haram. Kemarin sudah terangkan. Nah asal makanan atau cara memperoleh makanan haram halalnya itu lebih penting lagi. Daging babi, yang satu makan tongseng daging babi, ya jelas haram itu. Makan babi haram, oh. Yang satu, nah aku makan ayam halal, boleh ayam mencuri. Nah itu lebih berbahaya yang makan ayam curian loh daripada makan daging babi. Berarti makan babi apa, sementing rali nyolong. Ya kalau kamu mau begitu ya silakan aja. Wis daging babi kayak nyolong meneh. Loh kalau babi itu milik orang hak kafir dhimmi kan tetap nggak boleh kita ambil. Nah misalnya kayak begitu. Nah bentuk-bentuk yang haram itu kan banyak sekali. Usaha-usaha yang tidak adil itu pasti haram. Usaha-usaha yang di situ tidak berkeadilan jelas haram. Esensi dari larangan riba itu kan tidak berkeadilan. Mau enaknya sendiri, tidak mau resikonya. Cara kerjasama bisnis kayak begitu itu jelas haram itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haram ya sebuan Pak, sebuacut. Ya, enggak ada kata sebuacut itu kan bisa berhenti. Mulai pelan-pelan berhenti kan bisa. Rasa gumun kowe nek ana wong serbanan, baju koko, setahun sekali umroh setiap tahun umroh 3 kali. Kalau cara mencari rezekinya ngawur itu enggak ada apa-apanya. Gini nggih mboten nawa-nawa Pak, ya justru karena ra apa-apa kuwi bahaya.
Itulah. Pertaruhan kita itu kan akhir hidup. Akhir hidup itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah di situ pentingnya. Itulah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man iktasaba malan min ghairi hilli fa in tasaddaqa bi lam yuqbal minhu wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fihi wa in tarakahu khalfa dhari kana zatuhu ilan nari. Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, siapa yang bekerja untuk mencari harta dengan cara yang tidak halal, hasilnya yang tidak halal itu kalau disedekahkan tidak diterima oleh Allah, tidak dapat pahala. Kalau diinfakkan, dibelanjakan tidak berkah, pakai sendiri tidak berkah. Kalau disimpan, maka simpanannya itu akan menjadi bekalnya nanti ke neraka. Mah disangoni ya. Sangoni ning neraka, ini ora ana gunane ta. Tuh, ya rezeki yang halal itu di mana-mana ada, rezeki yang haram di mana-mana juga ada. Nah, tinggal kita pilih yang mana yang kita ambil. Tapi rezeki yang haram itu ngawe-awe, ya ngawe-awe, ketake gamping. Padahal kok nek wis doyak ya sing haram ya angel doyak kuwi. Ya. Oh nganake duit, ngutangi duit terus minta bunga, gampang enak to. Ternyata setelah dipraktekke tenan ya sing ngutang ya ngemplang, dadi ya angel to. Wis haram wis angel ya. Ya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukankah harta kita itu tujuannya untuk kejayaan Islam, bukan untuk kejayaan pribadi kita? Apa gunanya kita jaya kalau Islam tidak jaya? Karena kejayaan kita di dunia itu enggak ada artinya. Tapi kalau kejayaan Islam dan di situ kita punya saham untuk menjayakan Islam, ya kita akan masuk surga. Banyak orang lain juga masuk surga. Sudah nyatane wong sugih-sugih iki omong do cetil-cetil. Saya lihat itu begitu. Artinya sugih itu melaknat orang itu. Enggak ada gunanya. Secara umum ya ana wong sugih iki lumo ki ana. Tapi secara umum itu misalnya persentase itu sing lumo-lumo mah sing kira-kira lho. Sing lumo-lumo mah kaya si sapa? Kira banget sapa kuwi? Rambutnya adul-adulane. Nasihate Pak Gatot itu siapa? Itulah. Secara umum itu begitu. Wong sugih-sugih iki biasane malah do pokel-pokel. Biasane. Makanya sing penting ora sugih ora kere. Sing penting ki lumo. Nek wis lumo iki otomatis sugih. Otomatis anak turun kita itu terjamin dunia akhirat. Diri kita juga iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda. Lah kenapa wong sugih iki rata-rata cetil? Karena rata-rata sugih iki dengan cara yang salah. Nah, sugih itu dengan cara yang benar ya kaya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ada. Sapa meneh? Ya kalau aulia ya Ibrahim bin Adham, keluarga Rasulullah itu sugihnya dengan halal. Beda dengan orang sekarang wong sugih ya omong dengan cara yang tidak benar artinya. Iki aku jane yang mesake Ari tak nggo contoh men wong kere iki lumo kan Ari seneng. Ari iki lho, Ari penasihate nasihat besar perguruan ilmu serat jiwa. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala alaihi salatu wassalam man ishtara sauban bi asrati darahima wa fi dirhamun min haramin lam yakbal Allahu lahu salatan mata alaihi. Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda, siapa saja yang membeli baju dengan harga 10 dirham, di antara 10 dirham itu ada 1 dirham saja yang haram, maka Allah tidak menerima sholat orang itu selagi orang itu memakai baju tersebut ketika sholat. Beli baju 20.000, yang 2.000 itu haram, kemudian baju itu dipakai untuk sholat, sholatnya nggak diterima. Sudah. Ngono carane rasa salat wae sisan. Ya ora apa-apa nyemplung neraka ya oleh kok. Sudah. Nah, artinya kita itu hati-hati. Ya sholat itu jelas ada gunanya, ada. Tetapi maksudnya Rasulullah itu kalau kita itu tidak hati-hati soal rezeki ini seolah-olah nggak ada gunanya apa saja yang kita lakukan itu. Makanya sebaik-baik rezeki itu adalah rezeki yang dari pekerjaan kasar. Kenapa? Ya pekerjaan kasar ini korupsi ora iso, anu ya angel kan ini ta arek uri. Ini jarine Kang Fakih iki nang proyek-proyek kae ya. Aden tukang ngono nek ora ana apa mandore ngono ya do mas-masan ya haram kuwi. Rezekine terus kok ngakali nek cara Pak Unadi, dudu Pak Unadi kancane semennya apa ya haram semua. Nek petani ya mungkin maprasi batas apa kuwi jenenge maprasi namping itu loh, nambahi iki maring haram loh kayak gitu. Nek pedagang ya nipu, nguri. Nek investor ya nganake duit, ya. Nek pegawai negeri ya pegawai ya korupsi. Ini kan semua menyebabkan haram. Pungli, ya. Polisi ya nyempriti nang dalan, iku ramah karo si anu. Polisi soalnya ya. Wae nek disemprit ta. Prit, ampun nerangin niku, Pak. Ya. Sebaik-baik pekerjaan ini petani. Kenapa? Ya nek toto lahir iki arep curangel banget tani itu. Baik-baik pekerjaan petani. Mau gleng ya arep dadi tani nek ora di sawah ya wis. Neng pot, nandur lombok loro. Baik-baik pekerjaan itu tani, yang paling berkah loh. Iki men ares gunung seneng iki, ya. Sane mong tani, nyupiri negar-negar. Tapi kalau rezeki yang paling banyak itu dari dagang, ya. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Seburuk-buruk pekerjaan ini polisi. Terus yang ngomong kitab-kitab tasawuf, itu aku ngomong. Ya ora kabeh polisi elek ya ora, ini seburuk-buruk artinya resiko yang tertinggi itu di aparat hukum, di polisi di situ itu ya hakim, ya pengacara, ya jaksa, paling banyak godaannya untuk dapat rezeki yang tidak halal. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pedagang ya resikonya gede. Antara tajir karo fajir itu mung tak karo fa. Nah itu ya kita dadi polisi tetap dadi polisi yang baik. Nah, polisi yang paling baik adalah polisi tidur. Nggak bisa disuap itu. Mau nek dadi polisi turu wae, kok polisi kok turu wae. Yang terbaik itu menurut Pak Kiai itu polisi tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya pengen dadi polisi apa? Terus dadi polisi lembar le dadi polisi ya nganggo nyuap, waduh. Ar-rasi wal murtasi finnar. Nyuap dan yang disuap itu neraka semua. Pun bacot ya Pak. Pripun le dadi polisi batal ta mboten? Ya leh mun nyuapi lho desa. Terus gajine pripun? Nek gajine nek kowe nyambut gawe apik ya tetep halal. Nek kowe gajine nyambut gawe ra apik ya haram. Apa-apa yang penting nyuap nek dadi wong gajine tetep halal menurut Pak Kiai. Mungkin iki menurutku ngono lho. Nek menurut Gusti Allah ya mbah ra reti aku urung SMS. Ngono ta. Iki wis kebacot ya terus kowe arep bacot ke awakmu, ngono ta.
Kok geleng dadi pegawai negeri nyogok ya geleng ngandake sogok menyogok ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana hadza fi sawbi alladhi yakunu ala dhahiril jasad fa kaifa yakunu al-halu fi ta'ami alladhi yakunu fi batinil jasadi. Kalau Rasulullah menjelaskan seperti itu, pakaian itu kan hanya ada di luarnya badan. Itu saja membuat sholat tidak sah. Tadi kan siapa beli baju 10 dirham, di antara 10 dirham itu ada 1 dirham saja yang tidak halal. Kemudian baju itu dipakai untuk sholat. Nah, sholatnya nggak diterima. Baju itu kan cuma di luar badan. Lalu bagaimana keadaannya kalau itu menyangkut makanan? Karena makanan itu ada di dalam badan. Nah, di luar badan aja tidak diterima oleh Allah. Apalagi kalau di dalam badan. Wa yajri fil lahmi wad dami wal nguruki wal izami wa sairi ajza'il badani. Dan makanan itu kan dicerna kemudian mengalir ke daging, ke darah, ke otot-otot, ke tulang, dan seluruh segenap anggota badan. Nah itulah. Ngel dah. Ngel jane nek minta tolong Allah itu semuanya jadi mudah. Makanya pikirkanlah kalau kita mau menelan sesuatu yang haram itu. Karena akibatnya itu panjang. Itulah. Akibatnya itu panjang. Kan nanti dicerna masuk darah, masuk daging, masuk otot, masuk tulang. Ya dah? Tulangnya itu lemas. Masuk mata. Matanya itu tadi abut. Nah, itu tunggu melek abut. Melek sidik ini saya pakai itu saya ketok cilik. Aduh, wis ndagel barang situ. Rampung ngaji wedang tuh sebelane pakai ampuh tenan. Habis iso mundak cilik. Nah, karang kowe iki mengantuk sih. Suwe ilang. Iso ngilang bulane. Mengkarek cahaya putih tok. Bar kuwi ireng. Nah, karang kowe wis micek kowe. Mangun nek aku ampuh. Bar kuwi mundak gede. Nek ndagel ketok mundak gede. Lah kowe terus melek kok ya. Cilik bisa rentek kae terus aku ndagel kae gitu mundak gede. Lho Pak Kiai iki iso gede iso cilik. Tak pikir-pikir Pak Kiai iki bodoh nek gelem maling ngono lah. Top ya, ngono nek ana lubang sithik iso mundak cilik mlebu. Nek tekan jero mundak gede. Apa tenan ya? Nanti dipikir mau makan sesuatu yang haram itu nanti masuk daging, masuk tulang, masuk darah, macam-macam. Repot nanti. Fata'amalu dzalika jiddan. Maka renungkanlah yang demikian itu dengan sungguh-sungguh. Wa aminu fihi an-nazara dan jerokno ya apa? Perdalamlah renungan itu. Wattaqullaha wahdharu dan kalian takutlah kepada Allah dan wahdharu dan ya waspadalah. Ini ora usah kok kan takon nek dinainya tak nei roti haram halal mah dosa kowe. Semplok wae maca bismillah emplok. Nek makane haram pripun? Kowe ora ngerti ra apa-apa. Nek tak rencana ya ora iso. Kowe ngene ana dit aku haram. Aku tak ora ngerti. Aku salah kok tak akali. Kowe ngene ana, kowe nyolong pitik ta terus kok tak nehke aku. Aku ora takon. Kan terus dadi halal. Terus kowe ya tak nehi. Wah wis. Mangan ula bluhu iki sih tidak lebih berbahaya daripada ayam curian. Berarti kok golek ula bluhu. Nek kan dadi ula ya terus-terus. Bismillahirrahmanirrahim.
Ana sing takon pripun nggih carane mboten ngantukan niku. Nek arep ra ngantukan kowe iku mbeleo manuk guwek. Terus dagingnya tak sate, tak pangan kowe ora ngantukan. Oleh guwek ora tau ngantuk to. Kuwek. Kuwek. Ning kowe ngaji ya kuwak-kuweke mau. Ora turu ning kuwak-kuwak. Hari milih nek siji kan der ngono ta. Nek ra mangan kuwek nek mangan kuwek ya mendele. Kuwek. Kuwi ngapa kuwi? Bismillahirrahmanirrahim. Kuwek wae ya turu ya. Lah nek mangan kuwek malah nek awan ini cepet banget ngantuk ta. Wong nek kuwek nek turu nek awan ta. Nek bengi rasa turu. Nek kalong iki nek awan turu ra. Ora turu mangono kalong. Bismillahirrahmanirrahim. Wis jam 2 wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.